Halo, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Kita akan membacakan buku berjudul 36 resensi buku dari Pak Hengki Kuntarto. Ini adalah lanjutan atau bagian kedua dari video pertama. Saya akan melanjutkannya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan audiobook ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Mari, mohon maaf atas kesalahan dari pembacaan saya atau suara-suara yang mungkin masuk dari ruangan ini. Dan selamat mendengarkan. Ini adalah buku berjudul Kosmologi Seluruh Kehidupan oleh Neil Donald Waltz. Selamat mendengarkan. Saya yakin bahwa setiap pikiran, kata, dan tindakan dalam kehidupan fisik yang ada di alam semesta berasal dari satu dua hal mendasar yang kita sebut ketakutan dan cinta. Ini adalah awal dari bilangan binari alam semesta. Itu adalah seperti bilangan 0 dan 1 dari program komputer. Kita mengetahui bahwa semua program komputer dirancang pada sistem binari, menggunakan kombinasi 0 dan 1. Gambar, huruf, dan angka yang muncul di layar televisi dan komputer berasal dari sebuah proses yang menyebabkan gambar di layar untuk beberapa tempat terisi atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, kumpulan dari 0 dan 1. Semua bentuk cetakan terdiri dari tidak lebih ruang yang tak terisi atau ruang yang diberi tinta. Demikian juga halnya semua yang ada di alam semesta fisik terdiri dari ada atau kosong. Ini adalah semesta binari semua kehidupan materi. Kehidupan metafisik di sisi lain berbentuk segitiga. Semua bentuk materi awalnya nampaknya dipahami sebagai sebuah dualitas. Sedangkan semuanya metafisik atau spiritual dipahami sebagai segitiga. Contoh dualitas materi termasuk laki-laki dan perempuan, atas bawah, kiri kanan, dan sebagainya. Contoh trinitas metafisika termasuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Di sini, di sana, dan di mana-mana. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Proses yang disebut soliditas metafisika dari trinitas ke dualitas materi adalah proses reduksi. Mereka tereduksi dari bentuk trinitas ke bentuk dualitas. Sebenarnya segala sesuatu tetap berada dalam trinitas, hanya bermanifestasi sebagai dualitas. Akhirnya, pada tingkat ekspresi, pengalaman, dan pemahaman, semua bentuk menjadi tidak terbentuk. Bahkan bentuk trinitas metafisik kenyataan larut ke dalam ketiadaan dari keseluruhan, di mana trinitas dianggap hanya sebagai sebuah variasi dari yang satu. Lingkaran ini memadat, melebur. Memadat dan melebur suatu proses yang kita sebut lingkaran tanpa akhir dari persepsi. Itu semua adalah bagaimana cara berpikir dari Tuhan sendiri. Dan dengan demikian, bagaimana Tuhan melihat dirinya, bagaimana Tuhan mengalami dirinya sendiri. Salah satu contoh bagaimana semua yang ada bermanifestasi sendiri di berbagai tingkatan persepsi adalah pengalaman dualitas manusia tentang panas dan dingin,
Kita sering mengatakan bahwa sesuatu panas atau dingin ini adalah pertimbangan dualitas yang menyatakan bahwa hal adalah ini atau itu. Di dunia fisik, banyak orang yang memiliki cara untuk melihat hal-hal dan mengkategorikannya sebagai salah satu hitam atau putih. Ini adalah salah satu konfigurasi yang umum, eksplorasi yang dalam menunjukkan bahwa konfigurasi dualitas yang sederhana adalah yang terbaik. Kita menemukan bahwa ada lebih dari hanya panas atau dingin, tetapi ada juga yang tidak panas maupun dingin. Dalam kurung, air yang terlalu hangat untuk dipanggil dingin dan terlalu dingin untuk dipanggil hangat kadang-kadang disebut hangat-hangat kuku. Ada sebuah kondisi netral yang ada di antara dua kutub yang membentuk sistem biner dari benda materi. Netralitas ini adalah titik keseimbangan antara dua ekstrim dualitas. Ini adalah mengenali keberadaan titik keseimbangan ini yang kita akui sebagai dasar dari seluruh kehidupan yang berujung pada Trinitas. Segala sesuatu dalam hidup berwujud segitiga, namun muncul sebagai garis lurus dengan awal dan akhir. Artinya, segala sesuatu dalam kehidupan fisik sebenarnya adalah sistem tertutup, dalam kurung segitiga, yang terlihat seperti sistem terbuka, dalam kurung garis. Di metafisika realitas ini lebih jelas. Dalam Tritunggal, tubuh, pikiran, dan jiwa. Pikiran merupakan titik keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Badan dan jiwa dapat dianggap sebagai dua ekstrim dalam sistem binari. Dalam pandangan dualitas, hal-hal adalah fisik atau non-fisik. Kita bisa menganggap sebagai materi atau non-materi, atau apa yang kita sebut tubuh atau jiwa. Dengan berpikir triangular, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap hal adalah keduanya, yaitu tubuh dan jiwa. Sesungguhnya ini adalah sebenarnya kita. Kesadaran ini yang dibuat oleh pikiran yang bertindak sebagai penghubung atau titik keseimbangan antara kedua sisi. Di dalam pikiran kita mengandung kedua hal, yaitu tubuh dan jiwa, sehingga kita menyediakan kesempatan untuk mengalami keduanya. Dari perspektif realitas tertinggi, bahkan Trinitas dari panas, dingin, dan hangat, untuk tidak mengatakan tentang body, mind, spirit, tidak ada. Kata-kata tersebut hanya ekspresi terbatas atau persepsi dari satu-satunya yang ada. Dalam hal panas, hangat, dingin, yang Tritunggal merupakan ekspresi dari satu hal yang disebut tanda petik suhu. Demikian juga masa lalu, masa kini, masa depan. Hanya ekspresi atau persepsi yang terbatas dari satu hal yang disebut tanda petik keabadian. Demikian juga tubuh, pikiran, jiwa adalah ekspresi dan persepsi terbatas dari satu hal yang disebut kehidupan. Mari kita memanfaatkan contoh ini untuk menjelaskan dan menyatakan kebenaran universal dengan cara yang dapat diterima oleh pikiran manusia. Dalam contoh ini, kami akan menyebut suhu sebagai kondisi universal dari segala sesuatu. Dari sudut pandang universal, sesuatu adalah tidak panas atau dingin, tetapi hanya ekspresi tertentu atau persepsi dari sesuatu yang disebut temperatur. Ekspresi atau persepsi tersebut bisa digambarkan sebagai panas, dingin, atau hangat,
tetapi hanya kata-kata, hanya penjelasan. Menjelaskan sesuatu dalam cara tertentu tidak mengubah kenyataan bahwa tidak ada pemisahan di keseluruhannya. Dalam kehidupan fisik, kita biasanya melihat, dalam kurung sesungguhnya kita biasanya memilih untuk melihat hanya sebagian dari keseluruhan yang merupakan gambaran holografik dari indera kita. Perspektif terbatas ini adalah apa yang memungkinkan kita untuk memilih data dari holograf dalam cara tertentu, sehingga kita dapat mengalami diri sebagai bagian dari data itu sendiri. Singkatnya, persepsi cara kita melihat hal adalah jalan kita untuk memisahkan dari keseluruhan. Persepsi adalah fungsi pikiran, titik keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Ini merupakan penjelasan yang panjang dan agak rumit tentang paradigma cinta dan ketakutan, sebagaimana yang kita alami di dalam kehidupan fisik seperti yang kita ketahui. Yang saya pahami adalah bahwa dalam kehidupan fisik, semua emosi manusia berasal dari cinta atau ketakutan. Ini adalah dasar dualitas dari semua kehidupan fisik. Ini adalah faktor utama. Ini adalah 0 dan 1 seperti dalam komputer. Suatu tempat di antara cinta dan ketakutan terdapat titik keseimbangan, di mana tidak satu atau yang lainnya yang mengalami dalam semua tingkatan. Ini adalah tempat netralitas atau tidak melekat yang digambarkan oleh banyak master. Ini adalah tempat metafisik yang ada dalam pikiran dan bukan dalam kenyataan fisik. Ini merupakan titik keseimbangan antara dua, dan ini adalah tempat keseimbangan sempurna antara aspek positif dan negatif dari binari sistem kehidupan fisik di mana para guru semua berada. Sedangkan para guru berada sempurna di dalam keseimbangan dari binari sistem. Tuhan berada di mana-mana di dalam sistem. Sesungguhnya Tuhan adalah sistem itu sendiri. Kata Tuhan adalah nama yang telah kita berikan kepada sistem. Nama lainnya adalah kehidupan. Seorang master dapat digambarkan sebagai yang tidak berada dalam cinta maupun rasa takut. Karena guru berada pada keseimbangan sempurna antara dua. Angka 2 yang beralih menjadi 3 dengan menemukan netralitas. Tuhan dapat digambarkan sebagai baik yang tidak berada di dalam cinta maupun ketakutan. Karena Tuhan memegang totalitas dari ketiganya sebagai sebuah pengalaman tunggal. Adalah tidak perlu bagi Tuhan untuk mencari titik keseimbangan antara dualitas, sebab Tuhan adalah keduanya, tidak berpihak dan di antara semuanya. Para master mencapai apa yang dianggap sebagai jalan Tuhan dengan menarik titik keseimbangan antara dua kutub pengalaman dualitas dalam kehidupan fisik. Ini adalah cara Tuhan melihat untuk tidak menarik titik keseimbangan, tetapi segala sesuatu yang akan menjadi seimbang dan mencakup serta meliputi semuanya dalam semua pengalaman. Tuhan adalah jumlah total dari setiap dualitas, setiap trinitas, dan semua yang ada dimanapun. Perbedaan antara master dan Tuhan dapat digambarkan sebagai perbedaan antara netralitas dan totalitas. Saya ulangi, perbedaan antara master atau guru dan Tuhan dapat digambarkan sebagai perbedaan antara netralitas dan totalitas.
Master adalah netral dalam segala sesuatu. Tuhan adalah jumlah total segala sesuatu. Netralitas adalah garis keseimbangan sempurna yang dicapai oleh master di dalam dunia fisik. Totalitas yang meliputi dari segala sesuatu adalah mungkin dalam bentuk fisik manusia untuk berpindah dari keterpisahan menuju netralitas kemudian totalitas dalam berekspresi di kehidupan. Adalah mungkin bagi manusia untuk mengalami kesatuan atas segalanya dan dengan itu melampaui dualitas dan trinitas dari pengalaman terbatas. Kita telah melewati pembagian antara semuanya dan ketiadaan yang merupakan dualitas dari semua kenyataan fisik. Kita akan menjadi satu lagi dengan keseluruhannya. Tetapi jika kita tetap berada di dalam kesatuan, kita tidak dapat mengalami kesatuan karena tidak ada apa-apa lagi selain kesatuan dan tidak ada yang bukan Dia. Ini adalah misteri yang belum terpecahkan dari kehidupan. Ini adalah rahasia yang belum diungkapkan. Ini adalah aspek proses universal yang diekspresikan sendiri oleh kehidupan yang jarang dibahas dan jarang dijelaskan. Bahkan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi dari pengetahuan esoterik. Setelah kita mengerti ini, kita berhenti untuk menginginkan bahkan kondisi abadi dari penyatuan dengan keilahian, sebab kita memahami bahwa itu seperti sebuah pengalaman yang kekal, akan segera berakhir, seperti lingkaran. Ini adalah tempat di mana semua dimulai dan yang berakhir bertemu. Adalah yang tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dilokasikan dalam ruang atau waktu, dalam siklus kehidupan di mana awal dan akhir adalah satu. Ini adalah tempat Tuhan bersemayam. Tanda petik, itu adalah apa yang dijelaskan dalam batin manusia dan literatur esoterik sebagai M, not M. Hal ini berarti seperti apa yang Tuhan katakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Buku selanjutnya, 10 Ilusi Manusia oleh Neale Donald Walsch. Prinsip dasar kesatuan dengan Tuhan dalam kehidupan di dunia adalah menyadari keseluruhan ilusi. Saya mengatakan tentang 10 ilusi manusia. Dalam tulisan ini saya pribadi ingin memberikan pengalaman saya dan pandangan saya mengenai ilusi ini. Ilusi pertama dari manusia adalah ilusi kebutuhan. Kita membayangkan bahwa kebutuhan itu ada. Karena kita membayangkan ini, kita membayangkan Tuhan yang memiliki kekurangan dan kebutuhan. Tidak ada Tuhan seperti itu dalam alam semesta ini. Tapi kita berpikir bahwa Tuhan seperti itu dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan itu. Sebuah ide yang membutuhkan realisasi dan pemikiran yang menarik. Namun tidak ada kaitannya dengan realitas tertinggi sesungguhnya. Dalam realitas tertinggi, semua ini sederhana. Segala sesuatu ada di dalam keberadaan. Yang ada adalah ada, dan apa yang tidak adalah tidak, dan yang tidak ada adalah yang ada. Tidak memiliki kebutuhan. Memang dalam kebenaran tertinggi
tidak ada yang bukan Dia, karena Dia adalah semua yang ada. Ini meliputi segala sesuatu yang mungkin dapat menjadi. Adalah tidak mungkin untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya, karena jika dapat membayangkan atau berpikir dalam bentuk apapun dan itu menjadi sesuatu, sejak memikirkan itu adalah sesuatu. Dan jika itu sudah jadi bagian keberadaan, maka tidak dapat sesuatu yang tidak ada. Dengan kebenaran ini tidak mungkin untuk yang ada memiliki kebutuhan apapun. Ia memberikan segala yang diinginkan karena Dia adalah segalanya yang ada. Ide mengenai kebutuhan adalah merupakan ilusi. Dan gagasan bahwa Tuhan memiliki kebutuhan adalah sesuatu yang bukan hanya sebuah ilusi, tapi satu hal yang aneh. Sebab jika Tuhan adalah Tuhan seperti yang kita pahami sebagaimana seharusnya Tuhan, pemikiran bahwa Tuhan memiliki kebutuhan adalah sesuatu yang kurang masuk akal pada permukaannya. Hal ini sesuatu yang sangat tidak logis, kecuali kita salah mendefinisikan dan mengerti tentang Tuhan. Kini, gagasan bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu bukanlah pemikiran sederhana. Ini memberikan lubang yang besar di hampir setiap teologi di planet ini. Karena jika Tuhan tidak membutuhkan sesuatu, maka Tuhan yang membutuhkan sesuatu tidak ada. Dan Tuhan yang tidak membutuhkan sesuatu adalah mustahil untuk dibayangkan oleh agama-agama yang ada di dunia. Namun ini adalah kebenaran sejati dari keilahian. Tuhan tidak memiliki kekurangan dan kebutuhan. Ini merubah semuanya, mulai dari 10 perintah Tuhan, dan bahkan bidang studi teologi harus mengubahnya. Ilusi kedua manusia adalah bahwa kegagalan itu ada. Tentu saja kegagalan tidak dapat ada jika keinginan tidak ada. Karena satu-satunya yang ada tidak memiliki kebutuhan. Sebab Dia adalah semua yang ada. Dan karena itu Ia memiliki segalanya. Tidak mungkin gagal untuk menjadi sesuatu atau memiliki apapun. Oleh karena itu, tidak ada kegagalan. Hanya ada pengalaman dalam kehidupan yang kita sebut tanda petik kegagalan. Berdasarkan penilaian yang telah kita buat dan kesalahpahaman pengertian tentang siapa diri kita sesungguhnya. Mari kita melihat sejenak. Jika kita adalah Tuhan, maka ini berarti tidak ada alasan kita untuk gagal pada apapun. Segala apapun yang kita lakukan adalah tindakan murni penciptaan oleh pencipta, dan karena itu sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna dan semua hasil sudah sempurna. Karena tidak ada apa-apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh keberadaan. Jika kita tidak mengingat ini, kita dalam kondisi alpa. Kita melupakan kebenaran ini. Akan kelihatan seolah-olah ketidaksempurnaan itu ada. Ilusi ini akan menjadi seolah-olah nyata dan beberapa dari kita akan menyebutnya kegagalan. Dalam kenyataannya, ini sesuatu yang gagal menjadi sempurna persis seperti adanya. Namun apa yang menyebabkan hal itu sebagai tidak sempurna? Sesuatu yang harus ada, yang hilang atau diinginkan. Dan Tuhan tidak kehilangan.
Tuhan tidak menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, kegagalan adalah sesuatu yang relatif terhadap apa yang kita gambarkan atau bayangkan. Jika Anda bayangkan diri Anda menjadi Tuhan, maka Anda akan membuat segalanya sempurna dan tanpa cacat, tanpa kegagalan atau keinginan, karena Anda yang menciptakannya. Tindakan penciptaan membuatnya sempurna, karena tidak mungkin untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada. Karena Dia adalah semua yang ada, dan karena itu konsep sesuatu yang hilang dan tidak dapat menjadi bagian dari realitas tertinggi. Dengan tidak adanya kebutuhan, maka tidak ada kegagalan. Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami secara umum. Masyarakat manusia memiliki kesulitan tentang konsep ini. Manusia yang telah memahami itu dengan sepenuhnya akan menjadi master. Ilusi ketiga adalah ilusi pemisahan. Segera setelah kita membayangkan diri kita gagal berdasarkan pemahaman kita atas keinginan kita yang tidak terpenuhi, kita merasakan diri kita terpisah dari Tuhan, yang kita tahu secara otomatis dan tanpa pertanyaan bahwa Tuhan tidak dapat gagal dalam apapun. Karena kita memiliki pengalaman yang kita sebut gagal, kita menyimpulkan bahwa kita seharusnya menjadi sesuatu selain Tuhan. Tanda petik, selain Tuhan adalah frasa besar. Ini menekankan bahwa terdapat lebih dari satu selain yang satu. Saya ulangi, ini menekankan bahwa terdapat lebih dari satu selain yang satu. Hanya ada satu-satunya, dan segala sesuatu merupakan bagian dari yang satu itu. Dalam ilusi dunia kita tidak menyadari hal ini. Kita membayangkan segalanya adalah hal yang terpisah satu sama lain. Dan kita menggambarkan hal ini di dalam pengalaman-pengalaman kita. Kita berpikir bahwa ada sesuatu yang selain keberadaan kita dan bahwa kita adalah bagian terpisah dari itu. Ide pemisahan ini adalah batu sandungan terbesar dalam mewujudkan kedamaian, kerukunan, kebahagiaan dalam kehidupan yang sering kita anggap sebagai mimpi. Dalam kehidupan, saya sendiri pernah mengalaminya hampir setiap hari. Saya melihat penderitaan orang lain dan tidak merasakan itu. Saya melihat dunia dalam masalah dan tidak berusaha memperbaikinya. Saya melihat orang-orang, tempat, dan hal-hal lain dari mereka sebagai terpisah dari saya. Dan saya memperlakukan mereka seperti itu. Saya tidak pernah memperlakukan bumi atau harta benda saya seperti yang saya lakukan jika saya berpikir bahwa orang-orang lain dan hal-hal lain yang di luar sana adalah saya dan saya adalah mereka. Jika saya berpikir melakukan untuk diri sendiri sama dengan apa yang saya lakukan untuk orang lain, mungkin sebagian besar perilaku saya akan berubah total. Ilusi keempat adalah ilusi ketidakcukupan. Karena kita berpikir bahwa kita terpisah dari Tuhan dan kita terpisah satu sama lain, kita telah menyimpulkan bahwa ada yang kurang dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk ke dalam ilusi pemisahan,
kita telah mempunyai pengalaman langsung bahwa semuanya sebenarnya sudah cukup. Selalu cukup untuk yang satu. Namun bila lebih dari satu, kita harus memisahkan apapun yang kita lihat. Pada saat itu kita membayangkan bahwa bagian kita adalah kurang. Ini adalah sebuah ilusi, murni dan sederhana. Namun bagi saya, ini adalah ilusi yang kuat. Dampaknya telah berjalan hampir setengah dari kehidupan saya. Pertama, suatu hal tidak bisa disebut tidak cukup ketika siapa saya tidak menginginkan dan membutuhkan apapun. Tetapi jika saya membayangkan bahwa saya menginginkan dan memerlukan sesuatu, saya akan membayangkan bahwa ada lebih dari satu dari saya untuk menyimpulkan bahwa ada yang tidak cukup bagi saya. Mudah untuk melihat bagaimana sekarang ilusi membentuk satu sama lain. Tanpa tiga ilusi pertama, ilusi yang keempat tidak mungkin. Dan tanpa ilusi yang keempat, yang kelima juga tidak mungkin. Ilusi kelima adalah ilusi tentang persyaratan. Hanya ada satu hal yang saya pikirkan ketika saya terlibat dalam ilusi, bahwa ada yang tidak cukup. Saya harus berpikir bahwa mungkin bagi saya untuk memiliki kecukupan. Dan bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa saya mendapatkannya. Ada sesuatu yang diminta agar memiliki cukup. Harus ada sesuatu yang saya dapat lakukan atau syarat untuk dapat memenuhi kecukupan tersebut. Yang harus saya lakukan adalah mengetahui apa persyaratannya. Di samping itu, karena saya membayangkan bahwa saya diminta oleh kehidupan untuk menjadi, melakukan dan memiliki segala hal secara berurutan untuk memiliki hal yang tidak cukup. Saya menjadi terbiasa memerlukan Anda memiliki hal-hal tertentu juga. Jika Anda menginginkan beberapa hal yang saya miliki, seperti cinta kasih, kuasa, uang, atau hal-hal yang tidak cukup. Dengan demikian, sistem membayar atau keluar adalah aturan yang dibuat oleh manusia dan tidak hanya ada dalam perdagangan. Skenario ini bekerja pada semua aspek kehidupan manusia di seluruh bidang dan semuanya berasal dari ilusi kelima. Ilusi keenam adalah bahwa penghakiman itu ada. Logika penghakiman dalam alam semesta adalah suatu keharusan. Jika kita menerima dan meyakini kebenaran dari kelima ilusi di atas. Sebab jika tidak ada hal sebagai persyaratan, bagaimana kita tahu apakah ada yang telah memenuhi persyaratan? Sebuah sistem penghakiman harus dibuat sehingga penentuan ini dapat dibuat. Berdasarkan logika ini, kita telah membuat gambaran dalam pikiran kita tentang Tuhan yang menghakimi kita. Dan kita telah membuat sistem penghakiman di dunia justice system. Untuk memastikan di kedua kasus bahwa persyaratan telah dipenuhi untuk menerima kecukupan dari apa yang sebelumnya tidak cukup. Dalam kasus Tuhan, kita membayangkan bahwa ini adalah tempat di surga. Ini adalah sesuatu yang kita harus tuai.
karena ada anggapan tidak cukup tempat di sekitar kita untuk siapapun dan semua orang. Anda harus, tanda petik, memenuhi persyaratan. Tuhan mengetahui apa saja yang merupakan persyaratan, namun ini berubah dari agama ke agama, dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat. Mungkin juga ini berubah dari planet ke planet lain juga. Semua ini bisa menjadi sangat membingungkan, tetapi keyakinan ini bertahan pada sebagian besar manusia. Sayangnya, meskipun ini tidak mengenai apa yang dilakukan orang, tapi setidaknya banyak dari mereka yang khawatir tentang apa yang telah dilakukan. Ilusi ketujuh adalah ilusi tentang hukuman. Tentu saja, jika ada sebuah sistem penghakiman, harus ada sebuah ganjaran bagi mereka yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan azab bagi orang-orang yang tidak. Oleh karena itu, kita telah datang dengan gagasan bahwa neraka itu ada. Hal ini sebelumnya telah berguna bagi saya dalam kehidupan saya sendiri. Saya pernah membayangkan bahwa Tuhan menghukum kita bagi yang tidak memenuhi keinginannya, yang sebenarnya tidak pernah memiliki keinginan, dan yang tidak memberikan sesuatu kepadanya yang ia sebenarnya tidak memerlukan juga. Saya membayangkan bahwa saya harus mampu melakukan hal yang sama seperti tetangga saya juga. Jadi saya turut serta dalam menciptakan masyarakat yang menghakimi, yang mengutuk orang-orang dengan penghakiman, kadang-kadang menghukum mati mereka dan menggunakan nama Tuhan sebagai justifikasi untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah tanda petik hukum Tuhan. Saya mengatakan pada diri sendiri, hukum seperti ini tidak pernah dibuat oleh Tuhan, tetapi tidak masalah bagi saya. Ilusi saya mengizinkan saya berpikir bahwa hukum telah dibuat. Ini adalah kisah saya dan saya mengalaminya. Ilusi kedelapan adalah ilusi tentang terkondisikan. Tidak ada kondisi di alam semesta ini di mana yang satu itu tidak ada. Yang ada adalah satu-satunya, yaitu apa yang ada. Apa yang ada adalah keseluruhannya di bawah segala kondisi. Artinya, tidak ada kondisi di mana ia adalah tidak berada. Terkondisi. Oleh karena itu, tidak melekat sebagai sifat sesuatu. Namun kita berpendapat bahwa tidak seperti itu. Sebab jika ada penghukuman, maka tampaknya harus ada beberapa kondisi di mana kami tidak diinginkan. Pengkondisian ini diajarkan dan diturunkan ketika penghakiman dibuat sebagai apakah kita memenuhi atau tidak persyaratan untuk menerima kecukupan dari ketidakcukupan kita. Satu ilusi mengikuti yang lain. Mengikuti yang lain menciptakan sebuah matriks gambaran saling keterkaitan yang tidak satu pun yang ada kaitannya dengan realitas tertinggi. Dalam kehidupan saya sendiri, saya telah menggunakan ilusi dari bersyarat ini sebagai alasan untuk memberikan cinta saya. Saya mencintai kamu jika ... telah menjadi permainan besar yang telah saya mainkan. And I played it because I believe
that this is the game God has been playing with me. Dan saya melakukannya karena saya percaya bahwa ini adalah permainan Tuhan yang harus dimainkan oleh saya. Hanya jika saya menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada persyaratan sebagai bagian dari Tuhan. Dan oleh karena itu, bukan sebagai bagian dari kehidupan maupun sebagai bagian dari saya bisa mulai keluar dari ilusi ini. Saya kemudian dapat hidup dengan itu, tapi tidak di dalamnya. Yang sepenuhnya merupakan hal yang berbeda. Ketika saya berada di dalam ilusi, saya bisa memastikan hal itu. Ilusi kesembilan adalah adanya keunggulan. Sebuah hal tidak dapat lebih unggul dari dirinya sendiri, karena jika hanya ada satu kita, ya berarti tidak ada keunggulan. Tanggapan saya sendiri pada ilusi ini sangat menyakitkan bagi saya karena saya pernah membayangkan diri saya lebih unggul dari orang lain dalam berbagai momen di hidup saya. Sejauh ini terlalu banyak bagi saya untuk merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Terlalu banyak bahkan saat ini ketika saya mengetahui lebih baik. Ya, ilusi ini telah menghantui saya. Saya benar-benar terikat padanya dengan kuat. Ini adalah yang paling sulit bagi saya untuk keluar dari ilusi ini. Sangat sulit untuk melepaskannya. Penghakiman, penghukuman, pengkondisian, keunggulan telah menjadi bagian dari kehidupan saya. Para guru memahami bahwa tidak ada dari semua ilusi tersebut merupakan bagian dari kenyataan. Para guru mengetahui siapa kita semua dan apakah kita semua. Dan menurut definisi akan menghilangkan segala perasaan keunggulan dari kesatuan ekspresi dan pengalaman. Tuhan tidak merendahkan yang satu. Tuhan tidak akan menghakimi dan tidak menghukum. Tuhan mencintai tanpa syarat. Tidak hanya orang lain, tapi kehidupan itu sendiri dan segalanya di dalam kehidupan. Tuhan mengetahui bahwa segala sesuatu yang berada di dalam kehidupan adalah Dia. Dia adalah kehidupan itu sendiri dan tidak ada kehidupan di mana Dia tidak berada. Ini bukan pemahaman yang sedikit. Ini akan merubah segalanya. Itu membuat kemarahan, rasa terluka, kekecewaan, dendam, penghakiman, kutukan, dan keunggulan menjadi mustahil. Hal-hal tersebut hanya mungkin ada dalam dunia ilusi kita. Dan dunia ilusi kita hanya mungkin ada jika kita tidak mengetahui itu. Artinya, jika kita menyadari bahwa dunia kita adalah sebuah ilusi, maka apa yang dibuat-buat tentang hal itu akan hilang dan apa yang dilihat adalah realitas sesungguhnya. Yang ada adalah semua yang ada. Ilusi ke-10, bahwa ketidaktahuan itu nyata. Ini adalah ilusi yang mengatakan bahwa Anda tidak mengetahui bahwa semua ini adalah sebuah ilusi. Tidak hanya tidak mengetahui, tapi kita tidak dapat mengetahuinya. Itu karena kita menolak terhadap kebenaran itu. Namun sekarang ketidaktahuan adalah sebuah ilusi. Tidak nyata.
Jika ketidaktahuan adalah nyata, maka apa yang nyata adalah tidak nyata. Bagi Anda yang tidak dapat mengetahui ini, dan satu-satunya hal yang nyata adalah sesuatu yang dapat Anda ketahui. Secara definisi, yang tidak dapat diketahui tidaklah nyata. Segala sesuatu yang nyata dapat diketahui. Ingatlah selalu, yang tidak dapat diketahui tidaklah nyata. Segala sesuatu yang nyata dapat diketahui. Segala sesuatu yang nyata adalah semua yang dapat diketahui. Jika tidak, mereka menjadi tidak nyata. Oleh karena itu, tidak ada ketidaktahuan. Ini hanyalah sebuah ilusi. Anda mungkin berpikir sekarang, karena Anda telah menyimpulkan dari membaca tulisan ini bahwa Anda tidak tahu setengah dari apa yang saya bicarakan di sini. Tapi Anda sebenarnya mengetahui. Pada beberapa tingkat mendalam, Anda hanya tidak melakukannya. Tapi Anda mengetahui apa yang Anda lakukan. Peganglah kebenaran ini dan rangkullah ia, sehingga menjadi bagian dari pengalaman Anda di sini dan saat ini. Bila Anda melakukannya, Anda mengambil langkah pertama di jalan pemahaman menyeluruh, langkah pertama di jalan kesatuan dengan Tuhan. Resensi buku selanjutnya, buku berjudul Bagaimana Mencintai Tanpa Syarat dan Tanpa Batas. Penulis Neale Donald Walsch, from the book Friendship with God. Langkah pertama untuk mencintai sepenuhnya adalah bahwa Anda harus benar-benar mencintai diri Anda sendiri. Dan ini tidak dapat dilakukan selama Anda percaya bahwa Anda dilahirkan dalam dosa dan pada dasarnya jahat. Jika Anda yakin bahwa manusia secara alami tidak dapat dipercaya dan jahat, Anda akan menciptakan sebuah masyarakat yang mendukung melihat seperti itu, dan kemudian membuat undang-undang, menyetujui peraturan, mengadopsi aturan, dan menciptakan kondisi yang membenarkan hal itu. Jika Anda yakin bahwa manusia secara alami dapat dipercaya dan baik, Anda akan membuat jenis masyarakat yang berbeda, di mana undang-undang, aturan, dan pengkondisian jarang diperlukan. Poin yang pertama adalah membatasi kebebasan masyarakat, sedangkan yang kedua memberikan kebebasan. Tuhan adalah yang mencintai sepenuhnya karena Tuhan adalah kebebasan sepenuhnya. Untuk dapat bebas sepenuhnya adalah harus penuh sukacita. Karena kebebasan penuh menciptakan ruang untuk setiap pengalaman kegembiraan. Kebebasan adalah sifat dasar Tuhan. Itu juga merupakan sifat alami jiwa manusia. Perasaan yang tidak sepenuhnya bebas adalah perasaan yang tidak sepenuhnya gembira, dan itu adalah tingkat di mana Anda belum mencintai sepenuhnya. Mencintai sepenuhnya berarti bebas sepenuhnya. Kita harus mengizinkan semua orang untuk bisa melakukan apa-apa yang mereka inginkan. Itulah cara Tuhan mengasihi. Tuhan mengizinkan semua orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
kita melihat bahwa menghukum adalah hal yang biasa dalam masyarakat. Adalah abnormal dalam masyarakat untuk membolehkan setiap konsekuensi untuk penegasan dirinya, untuk mengungkapkan dirinya. Sebenarnya hukuman adalah deklarasi ketidaksabaran Anda untuk menunggu hasil yang Anda alami. Hukuman adalah pernyataan yang dibuat oleh orang lain yang menyatakan seseorang bersalah. Penghukuman sendiri merupakan salah satu dari pengalaman yang tidak berjalan. Artinya, dia tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, kita tidak belajar dengan cepat dari hukuman karena kita melihat mereka sebagai orang lain yang melakukan kepada kita. Tetapi kita belajar lebih cepat dari konsekuensi karena kita melihat mereka sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Hukuman terbesar yang telah kita lakukan adalah mencintai dengan bersyarat. Kita telah menunjukkan bahwa jika anak kita bertingkah dengan cara tertentu, kita akan memberikan cinta. Dengan memberi aturan dan mensyaratkan kasih, kita telah berusaha untuk mengatur dan memodifikasi, mengontrol dan membentuk perilaku anak-anak kita. Ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak akan pernah lakukan. Cinta sejati tidak pernah membatasi, dan itulah apa arti mencintai sepenuhnya. Kita adalah kasih. Yang satu, tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan. Hanya satu itu. Kita adalah cinta yang tidak bersyarat, tanpa batasan apapun. Kita selalu berada dalam cinta sepenuhnya, dan menjadi cinta sepenuhnya berarti harus bersedia memberikan setiap makhluk dewasa kebebasan total, lakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika Anda tahu hal itu akan buruk bagi mereka. Bukan Anda yang berhak memutuskan untuk mereka. Bahkan untuk anak-anak kita, jika mereka adalah makhluk-makhluk dewasa, jika mereka adalah anak-anak yang menuju dewasa, dan jika mereka belum dewasa, cara tercepat untuk membimbing mereka menuju kematangan adalah dengan memberikan kebebasan untuk membuat pilihan sebanyak mungkin, sedini mungkin, sebagai pengalaman. Inilah yang dilakukan cinta. Cinta melepaskan. Apa yang Anda sebut keinginan dan yang sering disalahartikan dengan cinta adalah sebaliknya. Keinginan menahan. Ini adalah perbedaan antara cinta dan keinginan. Cinta melepaskan, keinginan menahan. Jadi untuk bisa mencintai sepenuhnya, apakah saya harus melepaskan? Ya, antara lain begitu. Ya, melepaskan dari harapan, melepaskan dari persyaratan dan aturan-aturan yang akan Anda kenakan pada orang-orang terkasih. Sebab mereka tidak merasa dicintai jika mereka dibatasi. Totally, sama sekali tidak. Tidak juga bagi Anda. Anda tidak mencintai diri Anda sepenuhnya bila Anda membatasi diri Anda. Bila Anda memberikan syarat bagi diri sendiri kurang dari kebebasan total dalam segala hal. Namun ingat bahwa pilihan bukanlah larangan. Jadi jangan menyebut pilihan Anda sebagai aturan. Sepenuh kasih akan memberikan anak-anak kita dan semua orang-orang terkasih semua informasi yang merasa Anda telah miliki untuk membantu mereka membuat pilihan yang terbaik. Tanda petik, baik yang didefinisikan di sini sebagai
pilihan yang paling mungkin untuk menghasilkan hasil tertentu yang diinginkan. Serta memenuhi keinginan mereka yang terbesar, yaitu kehidupan yang bahagia. Berbagilah pengetahuan tentang itu. Tawarkan apa-apa yang telah dipahami. Namun janganlah berusaha untuk memaksakan ide-ide Anda, aturan Anda, pilihan Anda atas yang lain dan tidak menahan kasih Anda seandainya mereka membuat pilihan yang tidak akan Anda pilih. Bahkan jika Anda percaya pilihan mereka adalah salah. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih. Itulah welas asih dan tidak ada ekspresi yang lebih tinggi. Apalagi arti dari mencintai sepenuhnya? Ini berarti hadir sepenuhnya dalam setiap saat, sadar sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, jujur, transparan. Ini berarti harus ikhlas sepenuhnya untuk mengekspresikan kasih yang ada di dalam hatimu sepenuhnya. Mencintai sepenuhnya berarti untuk menjadi sepenuhnya telanjang, tanpa agenda tersembunyi atau motif tersembunyi, tanpa menyembunyikan apapun. Dan Anda mengatakan bahwa itu mungkin bagi manusia, untuk orang biasa seperti saya, untuk mencapai cinta seperti itu. Ini adalah sesuatu yang apakah kita semua mampu? Hal ini lebih banyak dibanding yang Anda mampu. Ini adalah siapa Anda. Ini adalah sifat alami siapa Anda. Hal yang paling sulit yang Anda lakukan adalah menyangkalnya. Dan Anda melakukan hal sulit ini setiap hari. Inilah mengapa hidup Anda terasa begitu sulit. Namun ketika Anda melakukan hal-hal yang sederhana, ketika Anda memutuskan untuk datang menjadi siapa sesungguhnya diri Anda, yaitu cinta yang murni, yang tidak terbatas dan tidak bersyarat, maka kehidupan akan menjadi mudah. Semua kekacauan menghilang. Semua perjuangan menghilang. Kedamaian ini dapat dicapai dalam setiap waktu. Caranya dapat ditemukan dengan menanyakan pertanyaan sederhana. Apa yang akan dilakukan cinta sekarang? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus karena Anda akan selalu tahu jawabannya. Ini seperti mukjizat. Ini membersihkan seperti sabun. Ini akan mengambil ketakutan dari diri kita. Ini menghapuskan semua keraguan, semua ketakutan. Ini membersihkan pikiran dengan kebijaksanaan jiwa. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk melakukannya? Ini benar, bila Anda menanyakan pertanyaan ini, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan segera. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, Anda akan tahu caranya. Anda akan diberikan jawaban yang terbaik. Anda adalah jawabannya. Dan bertanya pertanyaan tersebut akan membawa keluar bagian dari diri Anda yang terdalam. Jangan menunda jawaban ini. Apabila ia tiba-tiba datang kepada Anda, masuklah ke dalam jantung hati Anda, dan dari tempat itu semua keputusan dan pilihan Anda berasal, dan Anda akan menemukan kedamaian. Buku selanjutnya adalah buku berjudul Tidak Ada Waktu Kecuali Waktu Sekarang Ini. Penulis Neale Donald Walsch, masih beliau. Mari kita lanjutkan. Tidak ada waktu kecuali waktu ini. Tidak ada momen kecuali momen ini.
hanya ada sekarang. Waktu yang kita sadari ada sebenarnya adalah khayalan dan imajinasi kita, konstruksi dalam pikiran kita yang dalam realitas tertinggi sebenarnya tidak ada. Segala yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua terjadi saat ini juga. Waktu bukanlah sesuatu yang berkelanjutan. Itu hanyalah unsur relativitas yang hadir secara vertikal, bukan horizontal. Jadi bukan batas waktu yang terentang dari beberapa titik batas hingga beberapa titik batas di alam semesta ini, melainkan sesuatu yang atas dan bawah. Kita bisa membayangkan sebuah gelendong yang mewakili saat abadi dari sekarang, di mana setiap lembaran kertas berada satu di atas yang lainnya. Inilah unsur-unsur waktu. Setiap unsur terpisah dan berjarak, namun masing-masing berada serempak bersama yang lain. Semua kertas itu serempak berada pada gelendong tadi, sebanyak yang akan ada, sebanyak yang pernah ada. Kitalah yang sebenarnya bergerak, bukan waktu. Waktu tidak punya gerakan. Yang ada adalah sebuah momentum. Ilmu pengetahuan telah membuktikan hal ini secara matematis. Jika kita bergerak cukup jauh dan cukup cepat, kita akan tertarik kembali ke bumi dan mengawasi diri kita sendiri sedang tinggal landas. Ini memperlihatkan bahwa waktu bukan gerakan, namun kutub yang melaluinya kita bergerak. Suatu saat kita akan menyadari bahwa bumi tidak hanya berputar, tapi juga terbang. Kita akan melihat bahwa bumi bergerak melalui ruang angkasa mengelilingi matahari. Jadi kita lihat bukanlah waktu yang melewati, namun benda-bendalah yang melewatinya dan bergerak di dalamnya. Medan statis yang kita sebut ruang. Waktu adalah cara kita menghitung gerakan-gerakan itu. Para ilmuwan memahami hubungan ini dan karenanya sering mengkaitkannya dengan kesinambungan ruang dan waktu. Einstein dan rekan-rekannya menyadari bahwa waktu adalah konstruksi mental, sebuah konsepsi relasional. Waktu adalah apa yang relatif terhadap ruang di antara benda. Jadi seandainya alam semesta ini melebar, maka bumi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berputar mengelilingi matahari karena lebih banyak ruang yang ditempuhnya. Einstein juga berteori bahwa seandainya bukan waktu yang bergerak, melainkan dirinya lah yang sedang bergerak melewati ruang pada tingkat tertentu, maka ia cuma tinggal mengubah jumlah ruang di antara benda atau mengubah tingkat kecepatan yang dengannya ia bergerak melewati ruang dari benda yang satu ke benda yang lain untuk mengubah waktu. Teori umum relativitas ini meluaskan pemahaman abad modern tentang adanya korelasi ruang dan waktu. Kita selalu berada di tempat kesinambungan ruang waktu di mana kita secara sadar tidak menyadari peristiwa itu. Kita tidak tahu itu telah terjadi dan kita tidak ingat masa depan kita. Inilah sifat alpa yang merupakan rahasia waktu dan justru inilah yang membuatnya mungkin bagi kita untuk memainkan permainan kehidupan yang besar ini. Manusia adalah makhluk ilahi yang sanggup memiliki lebih dari satu pengalaman pada waktu yang sama dan mampu membagi diri ke dalam diri yang berbeda selagi kita memilihnya. Kita dapat menjalani kehidupan yang sama berkali-kali
dalam cara yang berbeda-beda. Dan kita juga bisa menjalani kehidupan pada waktu yang berbeda, pada kesinambungan itu. Jadi, selagi kita menjadi diri kita di sini pada saat ini, kita juga bisa pernah menjadi beberapa diri kita yang lain dalam waktu-waktu dan tempat-tempat yang lain. Dalam kurung, parallel universe. Manusia adalah suatu makhluk proporsi ilahi yang tidak terbatas. Sebagian diri kita memilih mengenal diri kita sendiri sebagaimana identitas yang kita alami saat ini. Namun sama sekali bukan batasan dari jati diri kita, walaupun kita mengiranya demikian. Kita sedang menggunakan semua kehidupan seluruhnya dari begitu banyak kehidupan untuk menjadi dan memutuskan siapa diri kita yang sesungguhnya, untuk memilih sekaligus menciptakan siapa diri kita sesungguhnya, untuk mengalami dan memenuhi gagasan yang sekarang tentang diri kita. Kita telah menarik orang, peristiwa, dan situasi kehidupan kepada kita sebagai sarana yang dengannya kita membentuk versi teragung dan visi terbesar yang pernah kita miliki tentang diri kita. Proses penciptaan ini berlanjut dan berlanjut terus, tidak pernah berkesudahan dan berlapis-lapis. Semuanya itu sedang terjadi sekarang juga dan pada banyak tahap. Dalam realitas yang linear itu, kita hanya melihat pengalaman sebagai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita membayangkan bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan, atau boleh jadi banyak kehidupan, namun pastilah hanya satu saja pada satu saat. Tapi bagaimana seandainya waktu itu tidak ada? Maka kita akan menjalani semua kehidupan itu sekaligus. Dan memang demikianlah adanya. Kita sedang menjalani kehidupan ini, kehidupan yang baru kita wujudkan sekarang ini dalam masa lalu kita, masa sekarang, masa depan kita, semuanya sekaligus. Agak sulit bagi kita untuk memainkan permainan kehidupan ini seandainya kita memiliki kesadaran penuh tentang apa yang sedang terjadi secara keseluruhan. Bahkan seandainya bisa, maka permainan itu sudah berakhir. Prosesnya bergantung pada proses yang sedang dirampungkannya seperti apa adanya, termasuk kurangnya seluruh kesadaran kita itu pada tahap ini. Jadi sebaiknya kita syukuri proses ini dan terima sebagai karunia terbesar dari Sang Pencipta terbaik. Rangkulah proses itu dan bergeraklah melewatinya disertai rasa damai serta kebijaksanaan dan kegembiraan. Gunakan proses itu lalu ubahlah dari sesuatu yang kita pikul menjadi sesuatu yang kita lakukan sebagai sarana pencipta pengalaman yang paling mengagumkan dari seluruh waktu, yaitu pemenuhan diri ilahi kita. Putuskan siapa diri kita ingin menjadi siapa, dan lakukan segalanya sebatas kemampuan kita untuk menjadi orang seperti itu. Gunakan waktu sebagai kerangka. Dalam pemahaman kita yang terbatas itu, yang di atasnya kita menempatkan konstruksi ide-ide kita yang paling besar. Setiap orang sedang menciptakan segala sesuatu yang sedang dialami saat ini. Lihatlah kesempurnaan dari setiap proses. Semuanya itu mengandung kebenaran tunggal, yaitu hanya ada satu, kita. Buku selanjutnya berjudul Apa yang Terjadi Setelah Kematian?
penulis Neil Donald Walsch. Apa yang terjadi setelah kita mati? Mungkin inilah pertanyaan yang selalu menghampiri diri setiap saat melihat kematian atau menyadari bahwa kita semua pasti akan mati. Kita melihat kematian sebagai suatu hal yang gelap karena kita merasa belum pernah mengalaminya. Meskipun sebenarnya sudah mengalaminya berulang kali, tetapi kita lupa. Dalam tulisan ini saya mengutip dari buku Conversation with God, buku 3 yang membahas tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kalimat pertama yang dikatakan oleh buku ini adalah, apa yang kita alami setelah kematian adalah apa yang kita pilih untuk alami. Manusia tidak berhenti berkreasi, tetap memiliki pilihan bebas sekalipun setelah kematian fisik. Ini sebenarnya karena kita tidak pernah mati. Kita tidak dapat mati karena kita adalah kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan tidak akan dapat tidak hidup. Oleh karena itu, kita tidak dapat mati. Jadi, pada saat kematian terjadi, kita meneruskan hidup. Inilah mengapa begitu banyak orang yang telah mati tidak mempercayai kematian, karena mereka tidak mengalami kematian. Sebaliknya, mereka merasa sangat hidup. Jadi ada kebingungan. Banyak orang-orang yang bisa melihat kehadiran jiwa atau roh halus melihat bahwa banyak roh tersebut yang merasa tidak mengalami kematian. Mereka seolah-olah belum mati dan berusaha ingin berkomunikasi dengan kerabatnya dan selalu hadir di dekatnya. Diri mungkin melihat tubuh terbujur di sana, terbaring tidak bergerak, sementara diri tiba-tiba bergerak ke semua tempat. Sering ada yang mempunyai pengalaman terbang ke seluruh ruangan, lalu semua tempat di angkasa dalam sekejap. Dan ketika diri ingin melihat sudut pandang tertentu, tiba-tiba diri mengalaminya. Jiwa akan menemukan dirinya di sana, melayang-layang tepat di atas tubuh, memperhatikan kesunyian dengan rasa ingin tahu. Jika seseorang memasuki ruangan dan jiwa berpikir, siapa itu? Segera saja jiwa itu berada di depan atau di sebelah orang itu. Jadi dalam waktu singkat, jiwa belajar bahwa jiwa dapat pergi kemana saja dengan kecepatan seperti yang ia pikirkan. Suatu perasaan yang bebas dan ringan yang luar biasa menyelimuti jiwa, dan biasanya kesatuan jiwa membutuhkan sedikit waktu untuk membiasakan diri dengan semua gerak cepat yang menyertai setiap pemikiran. Jika orang itu memiliki anak dan masih memikirkan anak-anaknya, segera saja jiwa berada di antara anak-anak itu, dimanapun mereka berada. Jadi, jiwa belajar bahwa ternyata jiwa tidak hanya dapat berada di mana saja yang diinginkannya dengan kecepatan pikiran, tetapi juga dapat berada di 2 tempat sekaligus, atau 3 tempat, atau 5. Jiwa dapat berada, mengamati, dan melakukan kegiatan di tempat-tempat ini secara bersamaan, tanpa merasa kesulitan atau kebingungan. Kemudian jiwa dapat bergabung kembali ke suatu tempat hanya dengan memfokuskan diri. Di dalam kehidupan selanjutnya, jiwa ingat apa yang baik untuk diingat pada kehidupan ini, yang seluruh pengaruhnya diciptakan oleh pikiran dan manifestasinya merupakan hasil dari suatu tujuan.
Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan kita mendapatkan hasil. Di dalam kehidupan fisik, mungkin ada rentang antara berpikir dan mengalami. Di dalam dunia jiwa, tidak ada rentang waktu. Hasilnya bisa segera dinikmati. Setelah itu, jiwa baru belajar memonitor pikiran mereka dengan hati-hati, karena apapun yang mereka pikirkan akan mereka alami. Jika jiwa fisik juga belajar mengendalikan pemikiran mereka secepat dan seefisien jiwa spiritual, kehidupan mereka akan berubah. Di dalam realitas individu, mengendalikan pikiran atau yang disebut doa adalah segalanya. Mengendalikan pikiran adalah bentuk tertinggi dari doa. Oleh karena itu, kita sebaiknya berpikir yang baik dan benar saja. Jangan terperosok ke dalam hal-hal negatif dan kegelapan. Dan bahkan ketika banyak hal terlihat suram, lihatlah hal-hal yang sempurna. Sesuatu yang positif saja. Ekspresikan ucapan syukur saja. Dan kemudian bayangkan perwujudan dari kesempurnaan yang kita pilih berikutnya. Di dalamnya terdapat ketenangan. Di dalam proses ini ada kedamaian. Di dalam kesadaran ini ada sukacita. Begitu jiwa lepas dari tubuh, segera ingatlah untuk memonitor dan mengendalikan pikiran dengan hati-hati. Karena apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan kita ciptakan dan alami. Ini sama saja ketika jiwa masih berada dalam tubuh, kecuali hasilnya biasanya tidak segera muncul. Dan inilah tentang waktu antara pikiran dan penciptaan yang dapat berjarak hari, minggu, bulan, atau bahkan tahunan, yang menciptakan ilusi bahwa hal-hal yang terjadi pada kita bukan karena diri kita. Ini adalah ilusi yang membuat kita lupa bahwa kita yang menyebabkan masalah tersebut. Kejadian lupa ini masuk ke dalam sistem, menjadi bagian dari proses. Karena kita tidak dapat menciptakan siapa kita hingga kita melupakan siapa kita. Jadi ilusi yang menyebabkan orang lupa adalah efek dari mencipta sesuatu dengan sengaja. Ketika kita meninggalkan tubuh kita, kita akan terkejut saat melihat hubungan antara pikiran dan ciptaan yang terjadi secara jelas dan begitu cepat. Awalnya akan menjadi kejutan yang mencengangkan, tetapi kemudian menjadi hal yang menyenangkan ketika kita mulai mengingat bahwa kita yang menciptakan pengalaman kita, bukan dipengaruhi oleh pengalaman itu. Dalam tubuh fisik, kita melakukan sesuatu dalam ilusi waktu. Sebenarnya, di dalam tubuh sendiri tidak ada selang waktu antara pikiran dan penciptaan, karena kita juga tidak memiliki parameter waktu. Jadi waktu sebenarnya suatu fungsi perspektif. Kitalah yang menyebabkan demikian. Kita menjalani hidup dengan perspektif yang kita miliki sekarang. Kita menggunakan perspektif ini agar kita dapat mengeksplorasi dan mempertimbangkan pengalaman kita dengan lebih baik, dengan memisahkan mereka ke dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri alih-alih suatu rangkaian peristiwa tunggal. Pada saat jiwa menyadari yang kita sebut kematian, ini hanya perubahan perspektif. Kita melihat lebih banyak dan kita memiliki lebih banyak. Inilah yang kita sebut kesadaran makrokosmos. Setelah kematian, pemahaman kita menjadi tidak terbatas lagi. Kemudian akan ada misteri baru yang perlu kita pertimbangkan.
ketika kita bergerak mengitari alam semesta, akan ada realitas yang lebih besar dan lebih besar lagi, kebenaran yang lebih besar dan lebih besar lagi. Namun jika kita dapat mengingat kebenaran ini, perspektif kita menciptakan pikiran kita, dan pikiran kita menciptakan segala sesuatu. Dan jika kita dapat mengingatnya sebelum kita meninggalkan tubuh, bukan sesudahnya, seluruh kehidupan kita akan berubah. Asumsikan perspektif yang berbeda dan kita akan memiliki pemikiran yang berbeda tentang segala hal. Dengan cara ini kita akan belajar mengendalikan pikiran, dan dalam menciptakan pengalaman kita, pikiran yang terkendali adalah segalanya. Kita menyebutkan itu sebagai doa yang terus-menerus. Kita diberi alat. Dengan alat inilah kita dapat mengubah hidup kita. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi adalah manifestasi fisik yang dikeluarkan dari pikiran, pilihan, gagasan, dan pertimbangan kita yang paling dalam, yang berhubungan dengan siapa diri kita, dan kita memilih menjadi apa. Jangan menyalahi aspek-aspek kehidupan yang tidak kita setujui. Carilah cara lain untuk mengubah aspek itu dan kondisi yang membuat aspek itu muncul. Lihatlah kegelapan, tapi jangan mengutuknya. Lebih baik jadilah cahaya di dalam kegelapan, sehingga mengubah kegelapan itu. Biarkan cahaya tersebut bersinar di depan orang-orang, sehingga mereka yang berdiri dalam kegelapan akan diterangi oleh cahaya tersebut. Dan akhirnya kita akan melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Itulah akhir dari bagian kedua karena sudah 1,5 jam dan cara membaca saya cukup pelan temponya karena mikrofonnya terlalu bagus. Saya pikir suara saya kok statistiknya ini gambar dari rekaman itu tebel-tebel gitu. Malah tipis-tipis. Saya makanya agak kencang, tapi temponya saya pelankan supaya mudah-mudahan agak lebih bisa mengikuti ketimbang terlalu cepat. Apalagi artikulasinya dan malam-malam. Begitulah. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari pembacaan saya, artikulasi, atau ada suara-suara yang muncul mungkin dari ruangan ini yang tidak perlu dihiraukan karena kesempurnaan itu ada justru karena ketidaksempurnaan. Sampai jumpa lagi di buku selanjutnya, bab selanjutnya, masih tetap di buku ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom.